Pada saat kalian bermain game, apa yang kalian ingin capai? Bersantai atau bermain kompetitif untuk menjadi yang terbaik? Tidak ada alasan yang salah sih dari tujuan bermain game ini. Tetapi terkadang ada beberapa game yang dalam tanda kutip menipu dengan memperlihatkan bahwa mereka mudah dimainkan tetapi ternyata sulit untuk dikuasai. Apabila kita tidak menguasai game ini, yang ada kita akan kalah dari game-game ini. Jadi, ini adalah 10 game yang mudah dimainkan tetapi sulit untuk dikuasai. Game pertama, War Thunder. War Thunder adalah sebuah video game yang bertema perang, tapi tidak seperti dengan Call of Duty dan Battlefield yang bertema shooter. Game ini berfokus pada kendaraan perang seperti pesawat, kapal perang, dan tank. Baik dari era Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga masa kini. Misi dari tiap kendaraannya secara umum sederhana, bunuh semua musuh dan jangan sampai mati. Tetapi yang membuat game ini sulit adalah realismenya. Ambil saja pada pesawat, kita harus mengkalkulasi secara optimum kapan harus menembak dan kita juga harus menghemat peluru. Kesulitan akan bertambah pada sistem realism, di mana kecepatan, G-force, bahkan beban bom yang dibawa oleh pesawat mempengaruhi performa pesawat dari pesawat ini. Sebutannya kalau bisa main game ini, pasti bisa mengenaikan kendaraan benerannya dah. Game kedua, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon adalah game dengan game style pixel shooter. Game ini merupakan salah satu shooter loot game di mana kita akan mendapatkan loot yang semakin bagus seiring berjalannya level. Kita akan memilih salah satu dari 4 karakter di awal game, berupa Marine, Convict, Pilot, dan Hunter. Setelah karakter terpilih, kita akan memasuki dungeon yang bertema senjata api. Oleh karena itu, game ini dinamakan Gungeon. Mekanika game ini sederhana, tetap menembak musuh, menghindari tembakan, memenangkan loot, dan ulangi. Yang membuat game ini sulit adalah banyaknya variabel, dari gerakan musuh yang variatif hingga boss yang memiliki damage yang cukup besar hingga bisa mengalahkan karakter kita dalam satu kali hit. Game ketiga, Rainbow Six Siege. Sebuah game shooter di mana dua tim yang berperan sebagai attacker dan defender. Seperti game shooter biasa, kita harus membunuh musuh dan menyelesaikan misi seperti mematikan bom atau menembakkan sandera. Sama seperti Counter-Strike kalau dilihat sih. Perbedaan yang membuat game ini sulit adalah game ini memiliki banyak agent atau karakter dengan gadget mereka masing-masing, dari drone terbang, scanner lokasi musuh, perisai listrik, hingga miniatur peluncur bom. Apalagi ketika penyerang bisa masuk dari tembok, atap, bahkan bawah tanah. Tiap karakter inilah yang membuat tiap pertandingan terasa unik dan gerakan musuh tidak dapat dikenali dengan mudah. Game keempat, Apex Legends. Game ini adalah game Battle Royale yang memiliki kecepatan tinggi. Yang membuat game ini unik adalah game ini tidak memiliki fall damage atau kita tidak akan mati dari ketinggian. Game dengan tema Battle Royale lain memiliki tempo bermain sedang dengan karakter relatif sama. Sedangkan di Apex Legends kita bisa memiliki legends atau karakter yang memiliki skill yang berbeda-beda. Dari zona pendeteksi musuh, hologram pengecoh, perisai neutron, jetpack, drone, dan lain-lain. Setiap legend memiliki cara bertarung yang berbeda, apalagi dengan pergerakan cepat dan pola tembakan yang relatif sulit membuat game ini makin sulit untuk dikuasai. Game kelima, Arma 3. Arma 3 bukanlah game shooter biasa yang cenderung fokus dalam segi actionnya. Banyak game shooter akan berhasil menjadi game arcade dengan misi membunuh banyak musuh dan jangan terbunuh saja. Tetapi di sisi lain, Arma 3 memiliki tujuan untuk menunjukkan sisi realisme dari peperangan. Jadi apabila kita membawa peluru terlalu banyak, maka kita akan mudah lelah. Lalu apabila kita tertembak di bagian siku, maka kita tidak akan bisa menggunakan senjata dengan baik. Hal ini juga berlaku dengan kendaraan yang ada. Apabila pesawat tertembak, pilot tidak akan bisa menggunakan pesawat dengan baik. Bahkan Arma 3 ini telah dinobatkan sebagai simulasi militer terbaik dan bukan hanya sebuah game. Dasar dari permainan sama seperti game shooter lainnya, hanya menembak dan jangan sampai tertembak. Tetapi skill lain perlu dikuasai juga, seperti lajur tembakan, cara membaca peta, cara identifikasi musuh, bahkan dari citra langit hingga citra malam. Bahkan ada pemain yang mengerti cara komunikasi tentang dunia nyata dari game ini. Jadi, sama mencoba. Game ke-6, Manual Samuel. Samuel merupakan seorang pria biasa yang telah meninggal tetapi masih tidak ingin mati. Jadi Samuel membuat sebuah kesepakatan dengan Dad atau kematian itu sendiri supaya dia bisa kembali ke dunia nyata. Dad setuju dengan satu syarat, semua yang akan dilakukan dengan Samuel harus dilakukan secara manual. Hal ini termasuk duduk tegap, meminum kopi, bernafas, hingga buka mata. Apabila kita tidak fokus dalam sebuah hal, maka bagian yang tidak kita pikirkan akan menjadi lemas. Jadi apabila kita naik tangga berfokus pada kaki dan punggung saja dan tidak memperhatikan untuk membuka mata, Samuel akan menutup matanya dan membuat kita tersandung dan terjatuh dari tangga lagi. Hal ini pada awalnya terlihat mudah karena yang kita kendalikan adalah tangan dan kakinya saja.
Tetapi seiring berjalannya waktu, bagian anggota tubuh yang kita kendalikan akan bertambah seperti bernafas, punggung, mata, kepala, dan lain-lain. Jadi semoga beruntung. Game ke-7, Rocket League. Rocket League dibuat pada tahun 2015 oleh developer Psyonix. Game ini menyatukan konsep futsal atau sepak bola dengan mobil. Apabila kita mengenai permainan sepak bola seperti FIFA, maka pemain yang akan kita kendalikan adalah sebuah mobil. Jadi cara kerja dari game ini mudah, yaitu mengendalikan sebuah mobil untuk menyundul bola yang ada hingga masuk gawang lawan. Dari keterangannya sih, game ini sungguh sederhana, tetapi trik yang harus kita lakukan supaya bisa berhasil adalah bagian yang sulit. Dari kecepatan, arah datang tendangan, hingga sudut kita menendang bola harus diperhatikan secara seksama. Bahkan game ini memiliki event e-sportnya sendiri karena tingkat kesulitan yang game ini miliki. Game 8, Street Fighter. Street Fighter adalah game bertarung antara dua pemain. Game ini sudah ada sejak tahun 1987 yang diluncurkan di game arcade. Sesuai dengan jenis gamenya, game ini memaksa Anda untuk memukul lawan baik dari serangan biasa hingga combo supaya nyawa musuh bisa berkurang hingga habis. Yang membuat game ini sulit adalah setiap karakter memiliki combo, keunggulan, kekurangan, dan counternya masing-masing. Jadi apabila kita ingin selalu menang dalam permainan Street Fighter, kita harus mempelajari cara bermain atau gaya bermain tiap karakter dan menganalisis cara bermain musuh sebelum musuh menggunakan salah satu combo yang kemungkinan akan digunakan. Permainan 9, Dark Souls. Fans dari Dark Souls atau bahkan orang yang pernah bermain game ini tidak akan menyangkal bahwa game ini benar-benar sulit. Mekanisme dari game ini sederhana sih, kita mendapatkan senjata, armor, perisai, ramuan potion, dan lain-lain. Semua itu kita gunakan untuk membunuh atau mengalahkan musuh dan bos yang ada. Tetapi hal yang sulit berada pada musuh dan map itu sendiri. Musuh yang kita hadapi di awal akan langsung susah, tidak peduli kesulitan yang kita pilih. Lalu map yang kita mainkan berupa map yang sempit dengan banyak jurang di mana-mana. Jadi bertahan dan menghindar terus-menerus bukanlah solusi yang dapat kita lakukan untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada. Game 10, Dota. Game mobile yang mendunia adalah Dota. Bahkan game ini bertindak sebagai inspirasi dari game mobile lainnya seperti Mobile Legends, Arena of Valor, League of Legends, dan lain-lain. Game dari setiap MOBA sama sih, yaitu mengalahkan musuh dengan cara menghancurkan markas mereka yang dilindungi oleh turrets. Tugas kita adalah mencegah musuh menghancurkan turret atau markas kita sekaligus menyerang semua properti mereka dalam waktu yang bersamaan. Terlihat mudah bukan? Tetapi yang tidak mendapat orang awam lihat untuk pertama kali adalah Dota memiliki banyak karakter dengan cara penggunaan yang berbeda-beda. Game ini tentu bisa dimainkan dengan mudah sih, tetapi game ini membuat kita mempelajari tiap karakter dengan keunggulan serta kelemahan mereka masing-masing. Setelah itu kita harus mengerti counter, farming, rush, recall, dan lain-lain yang ada dalam game. Oleh karena tingkat kesulitan yang tinggi, Dota memiliki event e-sport dengan penonton tertinggi dari tahun ke tahun. That's it from me, keep watching and stay playing. Bye bye.